Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Di kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Nafila. Oh iya, sebelum masuk ke cerita, nama dan tempatnya disamarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Nekat Melakukan Pesugihan Demi Hutangnya Bisa Terlunasi. Seperti apa kisahnya? Mari kita kulik ceritanya. Sebut saja namanya Fatih, seorang laki-laki parubaya yang sudah berumur 43 tahun. Ia tinggal di sebuah perumahan di Jakarta Selatan bersama istri dan 2 orang putranya. Sampai penghujung tahun 2010, rumah tangganya tidak menemui masalah yang berarti. Mereka hidup rukun dengan segala kebutuhan rumah tangga yang selalu bisa Fatih penuhi. 2 orang putranya pun bisa bersekolah dengan layak. Salah satunya sudah duduk di bangku perguruan tinggi di kota itu, dan adiknya masih di bangku SMP. Namun roda kehidupan itu terus berputar. Tidak selamanya yang kaya akan kaya terus-menerus, dan sebaliknya untuk yang miskin. Suatu ketika, musibah datang beruntun dan langsung membuatnya ambruk hingga tenggelam ke dasar lumpur kenistaan. Padahal baru 1-2 bulan, Fatih mengambil kredit di sebuah bank swasta nasional yang nilainya 700 juta rupiah. Untuk mendapatkan kredit sebesar itu, Fatih menjaminkan rumah yang ia tempati bersama istri dan anak-anaknya. Uang sejumlah itu ia gunakan untuk modal usaha, karena Fatih sudah lama mendapatkan klien dari Singapura untuk mengirim hiasan rumah tradisional. Seperti disambar petir di siang bolong, hari itu Fatih mendapatkan kabar bahwa barang yang ia pesan dari para pengrajin di Tasikmalaya tidak bisa dikirim. Alasannya mereka belum mendapatkan bayaran sejak 3 bulan lalu. Para pengrajin itu menuntut pembayaran semua barang yang mereka kirim senilai hampir setengah miliar. Padahal Fatih sudah membayarkan semua hak mereka tanpa ada yang ia tunda-tunda. Pembayaran itu ia lakukan melalui kasir dan orang kepercayaannya. Tidak hanya itu, masalah lain timbul dari kliennya yang ada di Singapura. Dia menuntut Fatih untuk segera mengirimkan barang pesanannya. Panik bukan kepalang. Di satu sisi ia harus membayar uang kepada para pengrajin di Tasikmalaya. Di sisi lain ia juga dituntut untuk mengirim barang ke Singapura, atau kontrak yang telah dibangun akan segera diputuskan. Artinya Fatih akan kehilangan klien, sekaligus harus membayar hutang yang segunung jumlahnya. Ya, tentu saja bukannya Fatih tidak berusaha mencari jalan keluar. Fatih juga sudah melaporkan penggelapan uang, penipuan, dan korupsi pada kepolisian. Tapi apapun itu tidak membuat usahanya lancar. Ia kehilangan klien karena ulah karyawannya sendiri yang membawa kabur uangnya yang jumlahnya tidak sedikit. Fatih tidak tahu kemana harus mencarinya lagi. Alamat yang ditinggalkannya ketika melamar pekerjaan 4 tahun yang lalu ternyata palsu. Ia bahkan sudah menelusuri semua jejak yang pernah dia tinggalkan, tapi semua nihil hasilnya. Singkat ceritanya, Fatih benar-benar terpuruk. Usahanya hancur dan rumahnya disita bank karena ia tidak mampu membayar hutangnya. Pada akhirnya Fatih mengontrak di sebuah rumah petakan Cinere. Tapi itu belum bisa membuat hidupnya tenang, karena para pengrajin di Tasikmalaya masih terus memburunya, karena ia masih mempunyai hutang pada mereka sejumlah hampir 400 juta rupiah. Nyaris setiap hari Fatih didatangi orang yang menagih hutang ke rumah kontrakannya, dan hampir setiap jam telepon genggamnya berdering oleh orang-orang yang menagih hutangnya. Keterpurukannya itu berlangsung hingga tahun 2013.
Selama 3 tahun itu, hidupnya benar-benar hancur. Untuk mencari makan saja, ia harus meminta bantuan kemana-mana. Anak sulungnya terpaksa harus berhenti kuliah karena Fatih sudah tidak sanggup lagi membiayainya. Istrinya setiap hari harus ikut mencari nafkah dengan berjualan gorengan dan makanan kecil di depan rumah kontrakan. Sementara hutangnya masih menggunung, dan Fatih hanya mampu menjanjikan pada para pengrajin di Tasikmalaya bahwa suatu hari ia pasti akan melunasi semua hutang-hutangnya. Fatih kesana kemari mencari pekerjaan dengan gaji yang cukup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Ia sendiri merasa bersalah kepada anak dan istrinya. Karena usahanya, istrinya harus ikut bekerja, sementara anak-anaknya harus putus sekolah. Sampai hari itu, salah satu temannya yang bernama Haris memperkenalkan Fatih kepada temannya yang bernama Edi. Menurut Haris, temannya yang bernama Edi bisa membantu menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan gaib. Tertarik dengan hal itu, Fatih mengajak Haris bertemu dengan Edi di suatu daerah di bilangan Bekasi. Dan hari itu pula, Fatih diajak Edi bertemu dengan seorang spiritual yang sebut saja namanya Wisnu. Dari Mas Wisnu inilah Fatih diberitahu bahwa ia bisa menggelar sebuah ritual untuk mendapatkan sejumlah uang dari alam gaib. Menurut Wisnu, spiritualis yang berusia sekitar 45 tahun itu, ritual menarik uang gaib ini menggunakan keris Ombyang Jimbe, sebuah keris keramat yang umurnya sudah ratusan tahun. Di rumah Mas Wisnu, Fatih diperlihatkan sebuah keris yang di kepalanya berhias dua orang yang nampak sedang semedi. Itulah yang disebut Empu Ombyang Jimbe, pembuat keris pusaka yang kekuatan gaibnya bisa digunakan untuk menarik uang dari alam gaib. Fatih pun semakin antusias karena menurut Mas Wisnu tidak perlu tumbal untuk mendapatkan uang dari alam gaib itu. Meski dengan ritual yang teramat sakral tapi gaib, penghuni keris itu tidak meminta tumbal pada pelaku ritual. Gaib itu hanya menuntut agar pelaku ritual itu berlaku jujur, sebab uang yang bisa ditarik dari alam gaib itu hanya boleh dipergunakan untuk membayar hutang atau pelakunya benar-benar dalam keadaan terdesak. Selain itu, jumlah uang yang bisa didapatkan terbatas sesuai dengan kebutuhan pelaku itu sendiri. Ya, dengan bermodalkan keyakinan, Fatih menghadap Mas Wisnu untuk mengadakan perjanjian ritual. Fatih diminta untuk menyediakan sejumlah sesajen lengkap untuk menggelar ritual tersebut. Fatih harus menyediakan kembang setaman lengkap dengan kemenyan dan ubo rampai lainnya. Kemudian ia juga diminta untuk menentukan di mana lokasi ritual itu akan digelar. Menurut Mas Wisnu, lokasi ritual itu boleh ditentukan oleh pelaku sendiri. Bisa digelar di tempat keramat atau di mana saja. Bahkan juga bisa digelar di rumah pelaku sendiri. Tapi karena rumah kontrakannya Fatih terlalu sempit, maka ia memilih menggelar ritual di sebuah tempat keramat di Bogor. Sesuai dengan kesepakatan dan perhitungan primbon Mas Wisnu, siang itu Fatih berangkat ke rumahnya di Bekasi. Hari itu Kamis malam Jumat, yang berdasarkan perhitungan Mas Wisnu, hari itu adalah hari baik untuk dirinya dan juga keluarganya. Fatih berangkat dari rumah Mas Wisnu sekitar pukul 4 sore menuju sebuah tempat keramat di perbatasan antara Bogor dan Tangerang, Banten. Ritual itu sendiri baru akan digelar menjelang tengah malam. Sesuai perhitungan, mereka baru tiba di tempat keramat itu sekitar pukul 8 malam. Setelah meminta izin pada juru kunci, mereka langsung menuju lokasi keramat untuk mengenali situasinya. Ternyata tempat keramat ini memang nampak menyeramkan. Pohon-pohon besar berdiri tegak, bagaikan raksasa yang tengah berkacak pinggang. Di bawah pohon-pohon besar itu, berdiri sebuah gubuk kecil yang gelap gulita. Hanya ada sebuah lampu minyak
yang terkadang redup tertiup angin malam. Beberapa saat Fatih mengobrol di dalam gubuk itu bersama 5 orang yang ikut dalam ritual itu. Fatih sendiri ditemani seorang saudaranya yang ingin ikut menyaksikan ritual itu. Selama mereka mengobrol, Fatih merasakan banyak getaran energi gaib yang menyelimuti tempat keramat itu. Ia yakin tempat itu pasti dihuni oleh banyak makhluk halus. Dan setelah mengobrol ngalor ngidul, akhirnya waktu yang telah ditentukan untuk menggelar ritual tiba saatnya. Pukul 11 malam, Mas Wisnu mulai memerintahkan anak buahnya untuk mempersiapkan segala sesajen yang mereka bawa. Berbagai umur-rampe ritual digelar dalam cungkup yang luasnya sekitar 10 meter persegi. Kembang setaman digelar di atas sehelai kain putih. Perapian mulai dibakar, dan sesaat kemudian api mulai menyala, membakar arang dalam bokor tembaga. Beberapa batang hiu mulai mengumpulkan asap yang baunya sangat khas, menusuk di hidung. Terakhir Mas Wisnu mencabut sebuah keris yang bernama Ombyang Jimbe. Keris itu berdiri tegak di atas sehelai kain putih di depan sesaji. Ritual itu pun mulai digelar. Fatih duduk bersila di belakang Mas Wisnu. Berjajar di samping kiri ada saudaranya dan seorang anak buah Mas Wisnu. Lalu di samping kanan ada 2 orang lain yang diajak oleh Mas Wisnu. Segala syarat perlengkapan untuk memanggil kekuatan gaib keris Ombyang Jimbe telah siap digelar. Asap hijau dan kemenyan pun telah mengepul sejak beberapa menit lalu, memanggil segala jenis makhluk halus untuk memberi kekuatan pada ritual itu. Tepat tengah malam, Mas Wisnu mulai membacakan mantra dan jampi-jampi yang Fatih tidak mengerti artinya. Beberapa bait mantra dan jampi-jampi dari bahasa Jawa kuno meluncur dari mulutnya. Sebelum itu Mas Wisnu juga membacakan beberapa ayat suci Al-Quran. Maksudnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan pada para peserta ritual. Sebab menurutnya di tempat seperti itu, resiko gangguan makhluk halus lainnya pasti sangat besar. Setelah pembacaan mantra itu selesai, lalu Mas Wisnu memerintahkan seorang asistennya yang masih sangat muda untuk duduk di depan sesaji itu. Sesaat kemudian, asistennya itu menutupi sebuah kardus dengan kain putih. Kemudian dia pun membacakan beberapa ayat suci Al-Quran sambil duduk bersila. Suasana mulai terasa mencekam, manakala anak muda itu usai membacakan mantranya. Bulu kuduknya pun terasa lebih merinding dibandingkan beberapa saat lalu. Fatih merasa seperti ada makhluk halus yang tengah memperhatikan gerak-geriknya. Fatih pun mulai melirik ke kiri dan ke kanan, memperhatikan seluruh ruangan cungkup itu. Tapi tidak ada apapun di sana, hanya kegelapan malam yang Fatih lihat. Sesekali Fatih mendengar suara burung hantu dan binatang malam yang membuat suasana semakin mengerikan. Angin malam pun kian menusuknya. Fatih yakin di situ pasti ada makhluk halus yang tengah memperhatikannya. Ia merasakan itu karena hampir seluruh bulu dalam tubuhnya berdiri. Dadanya pun berdebar semakin keras. Nalurinya memastikan ada makhluk lain yang ikut dalam ritual itu. Saat diliputi rasa takut itu, tiba-tiba saja, blar! Kardus yang ditutup kain putih itu seperti meledak, menimbulkan suara gaduh. Jantungnya seperti mau copot. Fatih kaget bukan kepalang, hingga posisi duduknya berubah sedikit mundur, bahkan nyaris lari, lantaran kaget dan takut. Tenang, tenang, tidak apa-apa. Itu hanya pertanda bahwa ritual kita direstui gaib dan kita hampir berhasil, ujar Mas Wisnu, manakala melihat keadaan Fatih yang sangat ketakutan. Tetap konsentrasi dan jangan bertindak yang aneh-aneh, perintah Mas Wisnu kemudian. Sesaat kemudian, Mas Wisnu mengambil alih ritual dari anak muda itu. Kembali Mas Wisnu membacakan beberapa bait mantra sambil menaburkan kemenyan ke atas bokor yang arangnya masih terlihat membara merah. Tidak seorang pun yang berani membuka mulut.
Suasana pun semakin hening mencekam. Nah, ritual ini sudah selesai. Mari kita lihat apa yang ada di dalam kardus itu. Tiba-tiba saja, Mas Wisnu bersuara sambil menunjuk kardus yang tertutup kain putih. Silahkan buka kardus itu, tuturnya sambil menatap ke arah Fatih. Atau kalau sampean takut, biar saya saja yang membukanya. Lanjutnya melihat Fatih yang nampak ragu dan ketakutan. Silakan, Mas saja yang membukanya, jawab Fatih dengan ketakutan. Perlahan Mas Wisnu mulai menyingkapi kain putih yang menutupi kardus itu. Dadanya masih berdebar. Benaknya terus bertanya-tanya apa yang ada di dalam kardus kosong itu. Sesekali Fatih bisa melihat raut wajah Mas Wisnu yang nampak was-was. Entah apa yang ada dalam benak laki-laki itu. Tapi sedetik kemudian, raut wajah Mas Wisnu nampak berubah. Ada rasa sumringah tatkala dia mulai membuka tutup kardus itu. Alhamdulillah, ternyata ritual kita dikabulkan. Silakan lihat apa isi kardus ini, tutur Mas Wisnu dengan senyum penuh kebahagiaan. Dan betapa terkejutnya Fatih manakala melihat apa yang ada dalam kardus itu. Setumpuk uang pecahan 100 ribuan memenuhi kardus itu. Dengan penuh kebahagiaan dan rasa tidak percaya, Fatih mengambil segepok uang itu. Setelah ia perhatikan, ternyata benar, itu adalah uang yang selama ini Fatih dambakan untuk melunasi hutang-hutangnya. Ingat Mas Fatih, hal pertama yang harus sampean lakukan dengan uang ini adalah membayar hutang. Jika hutangmu sudah lunas semua, maka sisanya boleh digunakan untuk apapun. Jelas Mas Wisnu mengingatkan kepada Fatih. Jika tidak digunakan sesuai tujuan awalmu, maka kamu harus terima resikonya. Fatih pun dengan senyuman mengiyakan ucapan Mas Wisnu. Singkat ceritanya, mereka pun pulang dengan membawa hasil yang mereka harapkan. Dengan uang itu, Fatih akan membayar seluruh hutangnya pada para pengrajin di Tasikmalaya. Fatih juga melunasi hutang-hutang kecilnya pada teman-temannya dan juga tetangga yang telah membantunya selama ini. Anehnya uang itu memang hanya cukup untuk membayar hutang. Hanya tersisa tidak lebih dari 2 juta saja dari sisa pembayaran hutang-hutangnya itu. Tapi Fatih tetap bersyukur ia bisa melunasi hutang-hutangnya. Meski kini Fatih harus mulai kembali usahanya dari nol. Dan selesai. Demikianlah cerita tentang salah satu jenis pesugihan yang menggunakan keris Ombyang Jimbe sebagai medianya. Kisah pesugihan Ombyang Jimbe ini memang seolah terputus hanya sampai Fatih berhasil melunasi hutangnya dan memulai bisnisnya kembali dari awal. Tapi apakah hanya sampai itu saja? Benarkah pesugihan Ombyang Jimbe benar-benar tidak membutuhkan tumbal? Percayalah, itu semua hanya tipu daya dari jin belaka. Kekayaan tidak pernah diperoleh secara gratis, apalagi melalui pesugihan. Pasti ada sesuatu yang digunakan untuk membayar kekayaan yang didapat. Sesuatu ini memang bisa berupa apa saja, bahkan bisa mengambil atau menyedot harta anak cucu kita kelak. Itulah yang namanya pesugihan. Kekayaan semua yang terkadang harus dibayar dengan harga yang terlampau mahal, bahkan sampai harus jadi budak setan. Bagaimana? Apakah kalian mau melakukan pesugihan? Perlu kalian tahu, pesugihan adalah suatu kemusyrikan. Ketahuilah, pesugihan sangat dilarang oleh agama. Semoga dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah dan pelajarannya. Ambil sisi positifnya, dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video-video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat datang di channel Ngulik Horor.